Meskipun kita tahu mereka juga ikut berkontribusi dalam penanganan ini. Tapi lagi-lagi harapan kita, mari kita sama-sama duduk bersama, kita cari solusi sama-sama dengan pemerintah pusat. Oh, di sini loh. Ternyata di sini permasalahannya. Oh, di wilayah ini ada kewenangan provinsi yang belum dilaksanakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di acara podcast Wakil Rakyat bersama DPRD Banten. Sobat Banten News, kali ini saya sudah ditemani dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Bang Mukhlis. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bang? Alhamdulillah. Ini kelihatannya di tengah jadwal beliau yang sangat sibuk. Ini agenda keberapa kita di reschedule lagi. Ya. Terakhir beliau baru pulang dari Tanah Suci ya, baru umroh ini, Bang. Ya. Jadi saya WA kemarin Bang Haji panggilannya ini. Cuman belum nimpuk aja. Udah belum nimbuk ya. Ya, jadi momentum kemarin jadi masih hangat-hangat sebenarnya, Bang. Ya. Soal reses kan. Ya. Jadi reses langsung disambung ke Tanah Suci, dan sekarang mungkin persiapan lagi agenda partai dan kelihatannya luar biasa padat. Bang, terkait ini reses dulu deh yang kemarin kita laksanakan ya. Saya itu sering melihat mengawal kegiatan reses itu, jadi kalau ada anggapan dewan itu datang ketika mau pemilu aja, kayaknya nggak berlaku kayaknya untuk seorang Mukhlis. Ya. Datang itu justru momentum reses justru makin titiknya makin banyak. Gimana, Bang, tanggapannya, Bang? Ya, pertama bagi saya juga mungkin bagi teman-teman DPRD, reses memang salah satu kegiatan rutin yang dilakukan hampir setiap tahun ya, 1 tahun 3 kali. Ya, tentunya kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, khususnya ya. Yang kedua ya bisa tatap muka, bisa mendengar langsung. Jadi kami kira kesempatan ini pasti seluruh anggota DPRD Provinsi Banten tidak akan menyanyiakan. Dan ini tidak ada kaitannya dengan pemilu sudah dekat atau pemilu masih jauh lah ya. Karena saya yakin tugas-tugas kedewanan yang melekat sesuai dengan tupoksi, salah satunya adalah fungsi budgeting, ya tentunya dalam sistem perencanaan pembangunan yang bersifat politis, anggota DPRD itu kan diberikan sebuah hak budgeting, betul, untuk bisa bagaimana merencanakan pembangunan di Provinsi Banten. Ya, artinya momentum reses itu dimanfaatkan betul untuk menjaring aspirasi tadi. Dan Kabupaten Tangerang itu soal infrastruktur, mungkin sekolah, dan itu masih menjadi aspirasi ya, Bang? Ya, termasuk Banten. Kebetulan dapil saya Kabupaten Tangerang. Memang kalau persoalan infrastruktur kan tidak hanya jalan, segala macam. Mungkin jalan sekarang sudah agak hampir selesai dalam kondisi mantap, apalagi jalan provinsi ya. Tapi salah satu yang mendasar permasalahan di Kabupaten Tangerang, mungkin juga di Kota Tangerang Selatan, di Kota Tangerang, mungkin juga di Kota Serang adalah permasalahan banjir. Nah, kemarin juga itu muncul. Jangan hanya jalannya aja dong dibangun, drainasenya seperti apa? Termasuk juga bagaimana nih untuk tandon-tandon airnya. Sementara ini kan dalam tanda kutip pemanfaatan tata ruang, khususnya di daerah-daerah yang resapan air sekarang kan sudah berubah. Ada yang jadi pabrik, ada yang jadi perumahan. Ya, ini kan satu hal yang perlu kita antisipasi. Makanya di 2022 kemarin kita beberapa merencanakan program, salah satunya pembuatan drainase. Juga kami pada waktu itu mengusulkan salah satunya normalisasi kali-kali yang wewenangnya provinsi. Karena kemarin hujan sedikit saja kemarin kan banjirnya luar biasa.
Nah ini kan mengganggu dalam situasi pemulihan ekonomi. Coba kita hitung berapa kerugian kita maupun kerugian masyarakat ketika ada banjir itu kan, misalkan mereka kena macet, kena segala macam, berapa kerugian ketika mereka tidak bekerja, berapa kerugian ketika ada ini. Nah itu hal-hal yang kami kira akan mengganggu terhadap rencana pemulihan ekonomi khususnya di Provinsi Banten gitu. Karena yang kita tahu tema pembangunan di Provinsi Banten 2022 adalah salah satunya menjaga pertumbuhan ekonomi, termasuk juga pemulihan ekonomi itu. Kan ini juga harus sejalan dengan pengembangan infrastruktur yang merata, yang berkeadilan gitu. Di Kabupaten Tangerang kita tahu begitu banyak sekarang pengembang, begitu banyak juga industri gitu. Ini juga harus dibarengi dengan bagaimana juga kita menata infrastruktur dengan baik, bukan hanya jalan tapi juga irigasinya seperti apa, drainasenya seperti apa, embung atau situ-situ ini kan bisa menjadi resapan air agar tidak menjadi malapetaka lah, agar banjir-banjir itu. 3 remaja kemarin yang kita dapat dari informasi wartawan yang di Kabupaten Tangerang tersengat listrik ketika proses penyedotan air di daerah banjir. Ini juga kan dilema ya Bang? Iya. Di tengah. Apalagi kan kemarin kebetulan di Teluk Naga itu yang Teluk Naga. Teluk Naga, betul. Teluk Naga. Ini kan hampir setiap kali musim hujan, karena ini kan banyak juga kiriman. Nah ini kan tidak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah provinsi, tidak bisa. Perlu sinergitas dari seluruh stakeholder, baik unsur pemerintah maupun unsur swasta. Tapi kita lebih bagaimana pemerintah daerah khususnya, misalkan pemerintah kabupaten mengerjakan yang menjadi kewenangannya, provinsi juga mengerjakan, pusat juga mengerjakan. Jadi harapan kita penyelesaian persoalan banjir ini tentunya dalam satu rampak barisan yang sama lah. Tidak mengedepankan ego parsial, oh itu mah bukan wewenang kita, oh ini bukan, oh ini urusannya provinsi, oh ini urusannya pusat. Mari kita sama-sama duduk bersama agar penyelesaian itu bisa kita kerjakan meskipun tidak dalam jangka 1 tahun anggaran. Ini kan persoalan klasik sebenarnya Bang ya. Seringkali kita juga dengar kalau disparitas Banten, Tangerang Raya terutama, kalau Banten Selatan kekurangan dalam tanda kutip infrastrukturnya terkurang, bangunan-bangunan, jalan-jalan lingkungan mungkin masih jadi problemnya. Tapi kalau di sana justru surplus, bangunan banyak. Tapi problem berikutnya adalah resapan air tidak ada, berkurang dan dampaknya banjir tadi. Artinya kan tidak semata-mata pada proses penganggaran dan pembangunannya. Tata kelola mungkin Bang? Ya, lebih ke tata kelola, kepatuhan terhadap tata ruang. Ya, seperti kita katakan ya, mungkin khususnya di Tangerang Raya, ya kita tidak bisa pungkiri lah pemanfaatan tata ruang ini banyak yang menyalahi aturan. Kami kira kita nanti akan mendorong bagaimana pemerintah kabupaten kota yang sudah memberikan izin juga ikut berkontribusi. Meskipun kita tahu mereka juga sudah ikut berkontribusi dalam penanganan ini. Tapi lagi-lagi harapan kita, mari kita sama-sama duduk bersama. Kita cari solusi sama-sama dengan pemerintah pusat. Oh, di sini loh. Ternyata di sini permasalahannya. Oh, di wilayah ini ada kewenangan provinsi yang belum dilaksanakan. Misalkan kejadian kemarin kayak di mana Teluk Naga. Teluk Naga. Ada kali yang dari Curug sampai sana yang berbatasan dengan Cikupa, namanya Kali Ciraram. Kali Ciraram. Nah itu kan perlu normalisasi yang mungkin dilakukan oleh provinsi. Nanti yang kali kabupatennya di mana? Termasuk juga penyelesaian di hulu. Ya, karena ini kan nggak terlepas dari Cilicis tuh. Ya. Cilicis itu Ciliwung Cisadane-nya kan. Karena kan nanti muaranya ke sini juga. Jadi harapan kita
Ya kita duduk bersama, kita bisa menyelesaikan ini sama-sama, meskipun ini tidak bisa diselesaikan dalam 1 tahun anggaran. Iya. Tapi minimal kita bisa minimalisir lah persoalan-persoalan klasik, sebenarnya ini klasik kan gitu. Iya. Ya. Lagi kita bersyukur ya, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, ini kan dianugerahi letak geografi sebagai, kalau bahasa dulu penyangga ibu kota mungkin ya, Satelitnya ibu kota ya. akselerasi pembangunan yang dilakukan pihak swasta kan cukup luar biasa. Tapi mudah-mudahan ini juga dibarengi dengan kepatuhan terhadap pemampatan tata ruang tadi, gitu, agar tidak menjadi sebuah problem. Iya. Ya, kalau bagaimana yang sudah terlanjur ngebangun misalkan, Iya. ya kita minta pertanggungjawabannya dong. Gitu. Jangan sampai kita dikasih masalahnya aja. Iya. Gitu Pak. Iya. Iya, karena melihat Kabupaten Tangerang terutama potensi pendapatannya juga luar biasa. Cuma problem yang menyertai itu juga tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan ya rata-rata mungkin dampaknya tadi lingkungan, soal lingkungan tadi. Dan bicara lingkungan di Komisi 4 juga Abang kan salah satu mitra komisinya juga dengan LH ya. LH ya. Nah, iya, saya beberapa titik misalnya Bang dalam momentum reses misalnya, saya lihat memang problem pencemaran lingkungan di saluran-saluran irigasi pertanian warga itu juga mungkin salah satu mungkin ya yang jadi perhatian ya di Tangerang. Iya, harapan kita dengan banyaknya industri ini juga tadi saya sampaikan harus juga dibarengi kepatuhan terhadap bagaimana juga menjaga lingkungan, tidak membuang buangan limbah, apalagi yang limbah kimia ke sungai-sungai kita yang notaben dalam tanda kutip ya. Banyak sungai-sungai kita justru yang sebenarnya masih menjadi tempat orang cuci baju bahkan untuk masak segala macam. Ini kan nantinya malah berdampak. Tapi yang terpenting sebenarnya harapan kita, saya barusan tadi juga rapat koordinasi dengan Bapeda kita ya. Bapeda. Saya sampaikan proses perencanaan pembangunan di Provinsi Banten juga harus betul-betul kita evaluasi, melakukan otokritik terhadap diri kita. Salah satunya apa? Kan dalam proses perencanaan pembangunan ada yang sifatnya bottom up, ada yang dari bawah ke atas, melibatkan partisipasi publik, baik yang sifatnya teknokratik maupun yang politik. Yang politik tentunya melalui reses anggota DPRD, yang mungkin Abang kita tahu lah, mungkin secara langsung gitu datang. Ada juga yang secara teknokratik melalui musrembang desa naik, musrembang kecamatan, musrembang kabupaten dan seterusnya. Di situ biasanya ada beberapa aspirasi atau pengajuan dari masyarakat yang dilakukan melalui proses teknokratik tadi. Ada yang dibagi pada itu, ada F1 menjadi prioritas kabupaten, F2-nya prioritas provinsi, F3-nya. Nah, harapan kita ini juga harus segera diakomodir. Ya. Jadi ketika nanti masuk di musrembang kabupaten yang menjadi prioritas dari misalkan Kabupaten Tangerang, misalkan penambahan sekolah negeri misalkan. Ini kan juga selalu harus muncul, gitu kan. selalu muncul. Yang kedua tadi penyelesaian banjirnya seperti apa? Apakah kita membuat embung atau normalisasi sungai yang yang menjadi kewenangan provinsi. Nah, ada yang sifatnya top down melalui musyawarah forum OPD. Nah, harapan kita sebenarnya Pemprov lah, saya nggak berbicara kabupaten kota, Pemprov saja. Dalam sistem perencanaan pembangunan itu ada pagu-pagu juga kewilayahan. Misalkan hasil dari musrembang masing-masing kabupaten kota itu punya menjadi prioritasnya, tapi dikasih tuh. Ada semacam anggaran yang diberikan khusus, meskipun tidak diberikan berupa bantuan keuangan, tidak. Tapi ada skala, misalkan pembangunan jalan A
atau normalisasi Kali A itu menjadi prioritas. Nah, harapan kami itu juga menjadi prioritas bagi Provinsi Banten. Nanti yang akan kita kolaborasikan dengan hasil berita acara reses anggota DPRD. Agar bagaimana kombinasi atau kolaborasi sistem perencanaan pembangunan yang sifat bottom up dengan top down atau perencanaan pembangunan yang sifatnya teknokratik dengan yang sifatnya politik itu bisa menjawab terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat Provinsi Banten khususnya. Jadi penyelesaian bagaimana menyelesaikan infrastruktur, bagaimana menyelesaikan ketika terjadi PPDB yang saya kira kalau di Tangerang Raya kan mungkin kasusnya agak berbeda, agak lebih rumit dibandingkan dengan sebelah sini kan gitu. Atau bagaimana juga penanganan permasalahan ekonomi. Ya, karena kita tahu di tahun 2023 dan rencana 2024 temanya juga tidak jauh dari pengembangan sumber daya manusia dan menjaga perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat UMKM itu. Nah ini kan mesti selaras gitu, artinya yang menjadi kewenangannya kabupaten ya kita, tapi ini menjadi linier. Nah harapan kita dengan adanya tadi partisipasi publik dalam hal perencanaan ini disikapi dengan baik juga oleh Pemprov. Tidak semuanya berasal dari atas ke bawah, tidak top down. Harapan kita apa yang menjadi aspirasi baik yang melalui reses anggota DPRD maupun yang melalui musrembang itu nanti bisa menjadi skala prioritas juga bagi Provinsi Banten. Itu. Dalam perencanaan pembangunan kan kabupaten kota ya dengan rutinitas misalnya musrenbang dan lain-lain ya. Kemudian provinsi juga punya perencanaan. Terjadi titik temu nggak sih sebenarnya Bang selama ini? Ini kan kesannya masih apa ya? Provinsi punya kebijakan, kabupaten kota kebijakannya lain gitu. Jadi nggak ada titik. Ya itu, makanya itu yang perlu kita evaluasi termasuk melakukan otokritik terhadap kita. Kita juga nggak mau kan Pemprov ini menjadi kabupaten kota ke-9. Bah itu dia. Lu gua kan gitu. Ini yang nggak boleh. Makanya tadi salah satu kritikan saya terhadap Pemprov adalah dengan melibatkan partisipasi publik dalam perencanaan itu, juga menjadi skala prioritas bagi Provinsi Banten, terutama yang menjadi kewenangannya. Karena saya mungkin ada juga beberapa meskipun itu bukan menjadi kewajiban, tapi saya beberapa kali ikut musrembang kecamatan. Kecamatan saya ikut. Saya ikut. Nah justru di sana itu menganggap tadi seolah-olah ada gap antara kabupaten kota dengan provinsi. Nah ini maksud saya kalau ini sama-sama kita melakukan otokritik terhadap diri kita baik itu DPRD maupun Pemprov dalam hal ini gubernur dengan jajarannya, yuk kita padukan. Yang melalui proses teknokratik melalui musrembang itu kan ada F1, F2, F3 segala macam yang menjadi kewenangan provinsi. Ini juga harapan kita ketika masuk di musrembang kabupaten nanti ada utusan dari mereka itu menjadi skala prioritas sebagai bagian dari partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan dari yang sifatnya dari bawah ke atas. Nah mereka juga kan punya hak. Betul. OPD punya hak. Melalui apa? Melalui tadi forum OPD. Jangan semua diserahkan yang sifatnya top down dari atas ke bawah. Nah ini kan agak berbeda gitu keinginan-keinginan itu. Makanya harapan saya di forum ini, saya harapkan mari kita perbaiki dalam sistem perencanaan pembangunan di Provinsi Banten agar tidak ada kesan seolah-olah dalam tanda kutip kita menjadi provinsi ke-9 di provinsi kabupaten kota ke-9 di ini. Karena kabupaten kota menganggapnya provinsi sebenarnya tidak punya wilayah, tapi kan ada kebijakan juga sebenarnya. Dalam skala bingkai agar tidak ada juga istilah. Karena kemarin masalah bantuan keuangan kan juga agak ramai. Itu juga mencuat. Iya kan. Karena kenapa cuma 5 miliar segala macam. Berkurang katanya. Ya kan. Apakah ini faktor komunikasi atau kalau saya sih lebih bagaimana tadi pelibatan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan Provinsi Banten masih yang dirasa masih sangat kurang.
belum menjadikan skala prioritas proses perencanaan yang sifatnya bottom up ini, ya, dijadikan sebagai skala prioritas di Provinsi Banten. Yeah. Masih lebih banyak memprioritaskan yang sifatnya top down melalui forum-forum OPD tadi. Yeah. Itu. Ya. Menarik Sobat Banten News, kita akan lanjutkan obrolan ini setelah yang satu ini. Oke Sobat Banten News, kita lanjutkan lagi podcast Wakil Rakyat bersama Pak Mukhlis dari fraksi PDI Perjuangan, beliau juga di Komisi 4 ya. Bang, terkait reses nih, kita flashback sedikit tadi. Jadi kalau saya lihat momentum reses itu, jadi kita berhadapan dengan masyarakat itu kan kadang-kadang masyarakat kita ini kewenangan provinsi atau kebutuhan kadang-kadang permintaan di lapangan itu kan mungkin ke personal juga, macem-macem itu kan biasanya kalau reses. Jadi saya menganggap kelihatannya Dewan ini kayak ini manusia setengah dewa gitu, banyak yang aspirasinya banyak, kemudian permintaannya juga. Nah, itu gimana Bang? Ya saya kira di alam demokrasi, apalagi demokrasi dalam tanda kutip ya. Dengan demokrasi yang kayak katakan liberal lah. Ya. Karena dengan pemilihan anggota DPRD dengan sistem terbuka ini kan orang menganggap tadi semua kecaleg gitu kan. Ya. Artinya harapan-harapan untuk bagaimana bisa menyalurkan aspirasi itu ya harus besar. Dan kita nggak boleh nggak tahu, iya kan? Meskipun ada keterbatasan, misalkan emang kemampuan kita di urusan pemerintahan, tapi nggak boleh juga kita hanya bisa tahu di urusan pemerintahan, sementara urusan kesra, urusan perekonomian, urusan pembangunan kita nggak tahu. Makanya meskipun di DPR ada pembagian komisi-komisi tuh. Tapi ketika di masyarakat itu kayak semua ditanyain, kayak saya Komisi 4 misalkan. Banyak pertanyaannya, Pak gimana saya ini lowongan pekerjaan susah. Itu benar muncul. Bagaimana ini urusan kesehatan ditolak di rumah sakit. Meskipun itu bukan menjadi mitra saya. Tapi sebagai anggota DPRD gak harus bisa menjawab itu. Tinggal bagaimana menerima itu. Tapi ini menjadi sebuah seni bagi saya, Bang. Seni berpolitik, khususnya politik anggaran, politik legislasi dan pengawasan, menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagaimana misalkan riweuhnya itu ketika menghadapi PPDB itu kan? Itu selalu di Kabupaten Tangerang, misalkan di kecamatan saya nih, kecamatan saya aja. Saya nggak usah jauh-jauh ke kecamatan saya. Di sana ada satu SMK negeri, satu SMA negeri misalkan. Sementara yang kemampuan daya tampungnya paling berapa ratus. Tapi pendaftar membludak. Bahkan di 4 sampai 5 kali lipat. Nah kadang-kadang kan percuma punya dewan. Kayak gitu aja nggak bisa masukin. Itu. Padahal kan ada proses, ada juga mekanisme, ada syarat. Kalau misalkan jalur zonasi misalkan, emang rumahnya nggak masuk zona, masa kita paksakan. Kan gitu. Termasuk juga tadi di depan rumah saya ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi. Kebetulan misalkan jalan yang jelek jalan lingkungan, mereka nggak mau tahu. Taunya punya dewan aja udah. Minta dewan katanya. Mungkin juga sebaliknya. Yang dewan kabupaten padahal itu jalan provinsi gitu. Nggak dibaik-baikin ya akhirnya mereka yang kena, padahal itu wewenangnya provinsi. Tapi saya pikir dengan adanya sebuah harapan itu justru bisa menjadi sebuah pengharapan juga bagi anggota dewan agar kita semua bisa memberikan manfaat ketika menjabat. Kan dalam era demokrasi sekarang itu
Yang penting memenuhi syarat misalkan ya, dia lulusan SMA minimal gitu kan. Siapapun bisa terpilih, bisa menjadi itu. Tapi kan bagi kita bukan itu. Yang terpenting itu bagaimana kita bisa mengisi ketika dia terpilih itu, bisa ngasih manfaat nggak buat masyarakatnya. Bisa merealisasikan nggak, misalkan tugas pokok fungsinya melalui anggaran segala macam. Bisa menjadikan keberpihakan nggak dalam produk legislasinya misalkan. Nah ini kan kembali lagi bagaimana masing-masing individu untuk menyikapi itu. Karena sekarang kan betul-betul ketika di era sistem proporsional terbuka, ketika dia tidak bekerja, pasti hukumannya tidak terpilih lagi yang akan datang. Betul. Pasti. Artinya ketika dia menjabat, tidak pernah bisa memberikan manfaat, nanti masyarakat juga bisa menilai kok. Sangat-sangat bisa menilai. Jadi ketika ada sebuah ekspektasi yang tinggi dari masyarakat terhadap anggota dewan, karena kalau anggota dewan itu kan udah tadi Superman, apa aja harus bisa. Tapi itu bagi saya bukan sebuah hal yang perlu kita sesali. Tapi ini adalah menjadikan sebuah tantangan kita dalam proses belajar. Belajar bagaimana kita bisa tadi melaksanakan tugas fungsi kita dalam hal politik anggaran, dalam politik legislasi maupun dalam politik kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan di Provinsi Banten maupun di Kabupaten Tangerang. Kedua, dalam reses maupun dalam silaturahmi apapun gitu. Ini menjadi sebuah bagian penting karena di alam demokrasi itu penting bagi kita untuk bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Jadi jangan juga kita anti kritik misalkan. Kan kalau maha benar netizen gitu kan dalam itu ya. Maha benar peserta reses gitu kan, ketika mengkritik segala macam, kita tidak boleh menyalahkan mereka. Apakah kurangnya kita sosialisasi? Oh itu bukan wewenangnya kita. Oh itu menjadi kewenangan kita. Tapi itu anggap aja sebagai jamu agar kita bisa memperbaiki kualitas dari masing-masing anggota DPRD. Itu Bang. Di Kabupaten Tangerang itu kan masyarakatnya heterogen sekali. Konstituen juga beragam ya. Tapi dengan beberapa kali pemilihan, ini kan bukan periode pertama ini seorang Mulis itu. Gimana meyakinkan itu Bang? Di tengah ya itu tadi sistem politik yang makin kesini makin transaksional, gimana Bang? Ya meskipun sekarang tadi ya dalam demokrasi yang liberal di Indonesia, saya selalu diajarkan untuk tidak melakukan kerja-kerja itu tidak hanya menjelang ada sebuah kontestasi saja. Bagaimana kita belajar menjadi pendengar yang baik juga, kadang-kadang masyarakat senang kalau curhatannya udah dengar. Apalagi kita bisa merealisasikannya, termasuk juga bagi kita. Sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan ketika kita bisa merealisasikan keinginan dari masyarakat. Sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan bagi seorang anggota DPRD misalkan ketika bisa membantu misalkan orang itu bisa berobat dengan gratis ke rumah sakit. Itu satu kebanggaan tersendiri. Bagaimana menjadi sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan bagi anggota DPRD ketika bisa merealisasikan misalkan janji kampanye, misalkan melakukan perbaikan jalan lingkungan itu. Membuatkan balai warga, apalagi kita datang, juga meresmikan, juga kita bisa merealisasikan rutilahu sampai orang yang punya rumahnya nangis ya, mengucapkan terima kasih ke kita gitu kan. Kan itu merupakan suatu kebanggaan sendiri. Meskipun dalam tanda kutip ya memang itu sudah menjadi kewajibannya kan gitu. Dan itu bukan uangnya, kan uang masyarakat juga. Tapi bagaimana bisa
menarik kue APBD, kue pembangunan itu ke wilayah itu merupakan sebuah kebanggaan. Saya kira bukan hanya saya aja. Seluruh anggota DPRD di Provinsi Banten juga punya hal yang sama seperti itu. Menjadi sebuah kebanggaan dan kebahagiaan. Jadi APBD, saya garis bawahi APBD untuk rakyat ini ya. Harus dong. Harus untuk rakyat. Harus dong. Bukan milik segelintir orang kan? Bukan segelintir orang. Oke. Siap. Bang, terima kasih banyak waktunya. Banyak informasi yang bisa dibagikan terutama untuk Sobat Banten News sore ini. Obrolan ringan tapi saya pikir banyak hal yang bisa kita petik. Amin. Di tengah kesibukan Abang, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Sobat Banten News, kita berjumpa lagi di kesempatan yang sama di podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten. Saya Wahyu Arya, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.